Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam mata pelajaran matematika. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat semuanya ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian pada perpangkatan. Yuk, silakan buku catatannya disiapkan. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca tawa dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Yuk kita ingat kembali, kemarin kita sudah belajar apa saja sih? Yuk, di pertemuan yang pertama, kita sudah belajar mengenai bentuk umum perpangkatan. Masih ingat? Yaitu A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Kalau perkalian pada perpangkatan, masih ingat? Yaitu kalau ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Atau bisa kita hafalkan dengan kata katam kali ditambah. Selanjutnya, ada pemangkatan pada perpangkatan, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N, atau pangkal pemangkatan dikalikan. Dapat teman tiga. Yang keempat, pemangkatan pada perkalian, yaitu A kali B dipangkatkan N. Berarti bisa kita uraikan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini adalah pelajaran kita di pertemuan kemarin. Hari ini kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pembagian. Pembagian pada perpangkatan. Yuk kita simak tabel berikut. Yang pertama, dipunyai 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Nah, bentuk perkalian berulang itu bagaimana ya? Bentuk perkalian, berarti ini kita uraikan. Nah, sebagai perkalian berulang. Berulang angka yang sama, yaitu 3. Karena 3 pangkat 8, itu artinya apa? 3 pangkat 8, berarti 3-nya sebanyak 8. 3 kali 3 kali 3 ini sebanyak 8. Dibagi 3 pangkat 5, berarti 3-nya sebanyak 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana ya? Ingat, kalau ada pembagian, kita bisa mencoretnya antara atas yang bawah. Nah, kira-kira mana yang bisa kita coret? Di bawah, perhatikan penyebut di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya sebanyak 5. Nah, ini bisa kita coret dengan atas juga, tentunya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini habis dibagi ya. Setelah dicoret itu habis dibagi. Nah, masih sisa berapa ini? Yang nggak dicoret ada berapa ini 3-nya? 1, 2, 3. Ada 3. 3-nya masih 3. Nah, berarti perpangkatannya 3-nya sebanyak 3. Berarti 3 pangkat 3. Bisa? Belum bisa? Yuk kita ke contoh selanjutnya. Dipunyai 6 pangkat 6 sekarang dibagi 6 pangkat 4. Yuk kita uraikan bentuk perkalian berulangnya. 6 pangkat 6 berarti 6-nya sebanyak 6. Oke, berarti 6 kali 6 kali 6 sebanyak 6 ya. Oke, dibagi 6 pangkat 4 berarti 6-nya sebanyak 4. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, selanjutnya kita bagi.
Mana yang bisa dibagi? Harus dicoret. 6-nya ini sebanyak 4. Nah, atasnya juga. Nanti coret sebanyak 4. Nah, misalnya ini ya. Jadi habis dibagi tadi. Misalnya 6 kali 6. 6-nya sebanyak 2. Berarti bentuk perpangkatannya adalah 6 kali 6. Berarti 6 pangkat 6-nya ada 2. 6 pangkat 2. Bisa? Selanjutnya, bilangan negatif. Negatif 2 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 3. Bentuk perkalian berulangnya. Negatif 2 pangkat 5 berarti negatif 2-nya sebanyak 5. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Lalu dibagi dengan negatif 2 pangkat 3. Negatif 2-nya sebanyak 3. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Yuk, lalu kita bagi lagi. Di sini ada 3, negatif 2. Berarti di atas yang kita coret juga ada 3. Nah, sisanya 2. Berarti negatif 2 pangkat 2. Nah, itu adalah beberapa contohnya. Lalu kalau kita ubah menjadi bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N, itu bentuk perkaliannya seperti apa? Lalu bentuk perpangkatannya, ayo bagaimana? Nah, yuk kita perhatikan yang atas. Kira-kira hubungannya apa ini ya? Kita punya apa itu di situ? 3 pangkat 8. Dibagi ini 5. Ternyata menghasilkan 3. Lalu di sini 6 dibagi pangkatnya 4 menghasilkan pangkatnya 2. Lalu di sini 5 dibagi dengan pangkatnya 3 menghasilkan pangkatnya 2. Nah, kira-kira apa sih hubungannya ini? Hasilnya 3, ini hasilnya 2, ini hasilnya 2. Yang sudah menemukan, ya, ternyata 8 dikurangi 5 itu hasilnya 3. Oke. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Oke. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Nah, berarti kalau pangkatnya M dibagi dengan pangkatnya N akan menghasilkan A, ya tadi dikurangi, berarti M dikurangi N. Nah, ini adalah pembagian pada perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, kita ke kesimpulannya. Tadi kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N. A pangkat M itu artinya A kali A sebanyak M. A pangkat N dibagi A pangkat N itu berarti A kali A sebanyak N. Nah, ini ternyata akan menghasilkan tadi hasilnya apa? A kali A dengan A sebanyak M dikurangi N. Nah, kita punya rumus berarti A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ternyata dikurangi. Rumus lagi kata ini ya. Nah, atau bisa kita hafalkan dengan kata barang. Bagi, dikurang. Pembagian pada perpangkatan, pangkatnya dikurang. Bisa? Kita ke contoh ya, satu saja. Misal negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 2. Berarti tinggal dikurangi saja. Negatif 2 pangkat 6 dikurangi 2. Pangkatnya dikurangi. Berapa 6 dikurangi 2? 4. Oke. Berarti kita punya negatif 2 pangkat 4. Kalau kita hitung berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Yaitu 16. Ini untuk pembagian pada perpangkatan.
Nah, ini bisa dicatat ya. Nah, ini yang dicatat saja ini rumusnya, terutama yang paling penting. Oke, kalian punya satu catatan hari ini. Sudah dicatat? Oke, selanjutnya setelah pembagian kira-kira apa ya? Bagian. Nah, selanjutnya kita ke perpangkatan pada pecahan. Ini juga kaitannya dengan tadi juga pembagian kan? Pecahan kan ini juga harus dibagi dua atau bisa seperti itu. Yang pertama kita ke perpangkatan pada pecahan. Misal dipunyai setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2. Nah, sekarang basisnya itu pecahan ya. Sehingga ini ya di konsepnya. Bentuk perkalian berulangnya berarti setengah pangkat 2 yaitu setengah kali setengah. Bisa. Nah, lalu kita kumpulkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Berarti perkalian 1 kali 1, atasnya dibagi, bawahnya berarti 2 kali 2. Hasilnya seperti ini. 1 kali 1 dibagi 2 kali 2. Nah, ini itu bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan kan. 1 kali 1 berarti 1 pangkat. Ini sebanyak berapa? 2. Berarti 1 pangkat 2. Dibagi 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, itu adalah bentuk perpangkatannya. Bisa kita ke bilangan selanjutnya. Sekarang bilangan negatif 3/5. Pecahan negatif dipangkatkan 3. Ya, dipangkatkan 3. Berarti artinya apa? Berarti kita punya bilangan negatif 3/5 kali negatif 3/5 kali negatif 3/5. Negatif 3/5-nya sebanyak 3. 1, 2, 3. Bisa menguraikan bentuk perkalian berulangnya? Bisa ya? Yuk kita sekarang kelompokkan. Atas kalikan dengan atas, bawah kalikan dengan bawah. Karena ini perkalian. Ingat, perkalian negatif, negatif kali negatif, positif. Kali negatif, negatif. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. Atasnya tadi 3, 3-nya sebanyak 3, berarti 3 kali 3 kali 3. Bawahnya dibagi 5 kali 5 kali 5. Bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita ubah ke bentuk perpangkatannya. 3-nya ini sebanyak 3, 5 sebanyak 3. Berarti kita punya negatif 3 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah negatif. Ingat, negatif pangkat ganjil, hasilnya tentu negatif. Nah, kita coba sekarang bilangan negatif pangkatnya bilangan genap. Bilangan negatif pecahan ini ya. Negatif 2/3 dipangkatkan 4. Artinya apa? Berarti kita punya negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Yuk, kita kalikan sekarang. Negatif kali negatif, positif. Kali negatif, negatif. Kali negatif, positif. Hasilnya nanti positif ya. Terus yang atas kamu kalikan, yang bawah juga dikalikan. Karena dia perkalian. Nah, hasilnya adalah sama dengan positif di sini. Kalau tadi negatif, di sini positif. Karena hasilnya positif. Yang atas 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 4. Dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 4. Nah, jadi bentuk perpangkatannya adalah 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, berarti bisa kita simpulkan nanti kalau ada bilangan A per B pangkat N. Nah, ini bisa kita uraikan ya. Nah, mengikuti. Atasnya dapat pangkat ini, bawahnya juga dapat pangkat ini. Dapat pangkat ini juga dapat. Nanti juga dapat
kita bisa menuliskan, berarti ini akan dapat A pangkat N per B pangkat N. Nah, karena seperti ini ya, ini dapat pangkat 4. Ini juga, ini pangkatnya 3, semuanya dapat 3. Ini pangkatnya 2, semuanya dapat 2. Nah, bisa kita uraikan seperti itu ya. Oke, bisa kita ke tabel kesimpulan. Baik, kita simpulkan untuk menentukan hasil pemangkatan, bilangan pecahan kita dapat menggunakan sifat pemangkatan. Jika AB anggota bilangan bulat B tidak sama dengan 0, dengan B tidak boleh 0 ya, nah, nanti hasilnya apa? Nanti bilangan, bukan bilangan bulat nanti hasilnya. Selanjutnya kita uraikan A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat N, A per B pangkat N, berarti A per B kali A per B kali A per B kali A per B. Ini sebanyak N. Nah, kita uraikan tadi satu persatu. A kali A kali A tadi sebanyak N, dibagi B kali B kali B sebanyak N. Nah, nanti akan menghasilkan A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Kita punya rumus selanjutnya. Ini tinggal diuraikan ya. A dapat N, B juga dapat N. Contohnya mudah saja, 2 per 3 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Bisa untuk perpangkatan pada pecahan? Bisa? Nah, ini bisa dicatat. Nah, kalian punya 2 delta. Oke, sudah? Oke. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Nah, silakan untuk menambah pengetahuan kalian dan melihat kemampuan kalian dalam memahami ini, silakan dikerjakan soal di buku paket matematika halaman 23 dan 26 sampai 27 pada 11 soal. Nah, lihat, pilih 5 soal dan kerjakan yang kalian bisa. Kita tidak menyuruh kalian mengerjakan semua, tidak. Nah, silakan dipilih 5 saja. Dipilih 5 saja, ingat ya. Jangan menyatu video, nanti cuma tahu ini saja. Harus mencakup ada pembagian pada perpangkatan dan juga ada perpangkatan pada pecahan. Dipilih saja, ini soalnya mudah kan? Oke. Sudah paham tugas hari ini? Yuk, kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar pembagian pada perpangkatan. Misal dipunyai A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Barang bagi dikurang. Kemudian ada pecahan dipangkatkan. A per B pangkat N sama dengan tinggal diuraikan A pangkat N dibagi B pangkat N. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas hari ini. Malas belajar. Ingat, bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Belajar itu lelah. Semuanya lelah di dunia ini. Main game lelah. Kemudian apa? Nonton film, nonton TV, lelah. Semuanya lelah. Yang perlu kita pastikan di dunia ini adalah lelah kita itu di jalan kebaikan dengan menuntut ilmu. Insya Allah di situ banyak sekali pahalanya, ya. Boleh main game, boleh, tapi ingat perhatikan jamnya. Bisa membedakan ya, jam belajarnya juga harus ada, jam bermainnya juga ada. Karena setiap orang pasti butuh refreshing, butuh penyemangat. Nah, silakan penyemangat kalian diminimalisir untuk dikembangkan lagi agar bisa belajarnya semakin banyak ya. Oke, pelajaran kita hari ini. Sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa
di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.